Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulikia sana gori sinan babuki koto bajalan melepo godang toga ke India sungai rimbang dia kasinan pendang pedang suruh seketik tibo di simpang tinggi sinan benar. Bado buang mbak memecah bado buang lalu ke topi itu menyusak ke pasiran. Nako do mati tertembak di palimojo pun dia sadot. Bahkan sekarang kini ko sedang dirintang ayeli di mabuk itu ada gelombang iyo dia di mabuk. Lalu togang biar ko ngilang kaye di sembah di tukuran. Kedua tak kojo setekam panjang kaye betul wana lagus. Ampun lambo de ini mamang tunggu nomodang bersahabat kuasa dia di dalam kampung kakek kan dia dalam koi tapi ada jadi tapi dan bau kamu kayu godang di tengah pun ini maku matar kapucuk cewang kalangi padahal coba gantang paran itu balik ke paran babu mori pun ada berbuahkan kuliah bahasa Indonesia tapi bahasa di petang gantungan jumpanan dulu pertama jumpa usuli kan jumpa terus kepada Imam Maulana yaitu mati pegawai adat nan tahu rantiang nak mencucuk tahu di dahan pemain asu tahu tangguh sudah order begini dalam bulan nasakap tekile ikan di dalam air ikan tekile jalur tinggi laton jangan terus kepada nan do pemimpin dunia cepet ke kiri dengan tangan cepet ke kita pada dengan tangan tanpa baca kepada bunuhkan buang di pampir rumah pedang apa itu dengan dalam anak kucing paperek ancang-ancang ke Madinah mayu pagi ke sana ko itu topik banyak mati topik panasan sana menonton kesadonyo tidak disebutkan dia Allah selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan undang. Kalau di Minangkabau undang itu ada 20. Kalau sumbang ada 2 boleh. Maka secara khusus undang itu atau undang-undang itu diartikan sebagai aturan ataupun prinsip kehati-hatian. Dia ada undangnya, ada aturannya, maka tidak boleh dilanggar. Kalau orang Minangkabau biasanya ataupun kita secara bahasa Indonesia menamakan undang, berarti merasa terpanggil. Nah, berarti siapa yang diundang itu yang datang. Berarti itu aturannya. Itulah undang-undang. Kalau di Indonesia kan kita punya KUHP, KUHP Perdata, punya apa namanya keputusan hakim dan banyak undang-undang yang ada di Indonesia. Indonesia hanya punya undang-undang. Kalau agama hanya punya neraka, punya Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau adat punya mato yang memandang. Maka seandainya undang-undang itu dilanggar, undang adat dilanggar, maka hukumannya adalah setiap matu dan memandang malu. Kemudian kini bahas undang itu sadonya 20. Seandainya kau tinggal mau membaca, beri mau buat tertaik. Maka yang pertama adalah dago. Kalau di dalam bahasa kita maknai dago itu sebagai mencari kesalahan orang lain. Nah, itu namanya dago. Pokoknya menyelidiki supaya bersuku kesalahan orang lain itu namanya dago. Nah, itu dilarang dalam agama pun dilarang. Kemudian ada namanya dagi. Dagi itu bongi kepada orang yang tidak patut dibongi. Berang kepada orang yang tidak harus berangi. Contoh, berang ke orang gilo. Berang ke anak-anak juga. Tak patut awak marah berang ke nyo. Nah, itu namanya dagi. Ada namanya rabui, rebut. Nah, rebut tuh dalam bahasa Indonesia kan. Kalau dalam Minang itu rabut. Nah, maka bisa diambil pengertian adalah ambil punya orang dan ada di tangan awak. Contohnya Supri menyolang peci kepiah ke orang lain dan solang tak sepokan. Berarti dalam perasaan awak dalam sepokan tu. Kemudian awak tidak ingin membalikkan. Berarti awak merebut hak orang lain. Itu namanya rabut. Kemudian ada namanya rampas. Berarti secara paksa. Contohnya orang di laut atau perompak merampas harta orang lain dan bukan miliknya secara paksa. Ada paksaan di situ.
Nah, itu namanya rampas. Itu juga di Minang, contohnya tanah, tidak punya awak, atau buah-buahan atau apa. Jadi itu tidak punya awak, tapi awak rampas dengan kekuasaan yang ada, itu merampas namanya. Kemudian curi. Nah, apa lo curi? Kalau dalam bahasanya Indonesia mencuri kan. Kalau orang mendengar kata mencuri pasti sembunyi-sembunyi. Kalau ramping jago terbuka nyato-nyato. Kalau sampan situ sedang belaya bawa biduk, dia rampas sengajaan nanti nampak. Kalau mencuri itu sembunyi-sembunyi. Tak tahu orang pilih ciluk itu barangnya hilang saja. Itu mencuri namanya. Kalau itu dilarang. Ada aturan. Kalau di dalam agama mungkin di apa kan dipotong tangan. Kan itu di agama. Kalau di Indonesia kan kita punya undang-undang. Kemudian ada maliang namanya cik lain. Paham lo maliang? Kalau nan biasa maliang ko mau dia definisi maliang ko malam. Jadi jarang maliang siang. Jika siang ada juga itulah tidak malu orang ini, tidak adanya orang rasa malu lah maliang bagainya siang. Itulah. Jadi dari nanompek cako perbedaannya seketik, tergantung itu saja membedakan rabui, rampe, curi, maliang. Ada namanya sumbang. Sumbang itu dua boleh saja. Sumbang itu adalah perbuatan yang belum dikatakan kepada salah, tapi dihukum sumbang ataupun jongga kayak gitu. Agak balain, itu sumbang namanya. Contoh sumbang togak di tepi jalan. Kalau ndak ada nanti ndak usah togak di jalan. Apalagi pedusi togak surang, pedusi berjalan surang, pedusi memanjik-manjik ndak boleh. Kemudian nenek mama kerojonya mengirik boru ndak boleh. Berarti itu sumbang nampak. Ada sumbang bertanya. Itu sumbang juga, sadonya dua boleh. Nah, mungkin kita jabarkan gini, mungkin kita buat sesi khusus sumbang. Sudah itu ada pula salah namanya. Kalau sumbang cako ampiang kepada salah. Kalau salah tu lah dihukumi tidak ada nilainya. Berarti perbuatan ada hukuman kalau dilakukan, dilanggar. Contohnya kalau di dalam ujian yang seharusnya jawabannya B waktu C berarti salah, nilainya kosong kan itu. Itu namanya salah. Kemudian ada namanya sumbang salah sia. Apa sia tu? Sia tu diambil dari kata siar, mengabarkan. Berarti orang nan suku mengobarkan khabar buruk, boleh di dalam kampung fitnah dan lain-lain sebagainya, itu siar namanya. Menyiarkan radio, itu baju radio tu, tidak eloknya siarkan, ataupun ibu-ibu yang sedang di rumah disebarkan berita fitnah, sianu lah bercerai, sianu beli TV. Berarti itu siar namanya. Berita tidak elok disiarkan. Tapi kalau nan buruk dan elok disiarkan, boleh. Itu khabar baik diimbaukan, khabar buruk bambauan. Kemudian sumbang salah sia ada namanya baka. Baka itu bahasa Minangnya lah nasional. Kalau dalam bahasa Minangnya agak kunonya panggang. Ataupun membakar dalam bahasa Indonesia. Maka di Minangkabau tidak boleh sembarang panggang. Ada buki dalam masjid daunnya itu panggang tidak boleh. Tahu ada teronak orang di dalam, tahu ada korak lada orang di dalam. Maka tidak dilarang awak membakar-bakar. Baka tikam. Ada leceh lain tikam. Tikam tu biasanya kalau di dalam kisah Nabi Umar bin Khattab ditikam mati. Kalau hasil dari tikam tu bisa jadi mati, bisa jadi cacat. Kalau Umar bin Khattab kan kalau di kisah itu darimu, beliau tu ditikam di Abu Lulu'ah. Lalu ngaji gitu seketik. Tidak ba'ah. Jadi kalau tikam tu perbuatan seorang mungkin ini timbul tikam tu dek benci ataupun karena bacokak, maka timbullah tikam manikam. Bisa jadi tikam jajak bisa juga, tapi tidak membunuh. Berarti meniru. Kalau tikam orang pakai senjata bisa membunuh, bisa memberi orang cacat, maka itu dilarang di Minangkabau. Karena di dalam syariat juga dilarang membunuh, baik membunuh sengaja, membunuh tidak sengaja, membunuh seperti sengaja. Itu dilarang di dalam syariat. Ada hukuman di situ. Kemudian bakar tikam ada namanya bunuh. Nyo bertiga badut sanak ko bakar tikam bunuh ko. Sama-sama perbuatan elok dan membuat orang malorat.
Jadi ada namanya membunuh. Nah, kalau kini perbuatan itu kalau di televisi, di TV kita tengok kegiatan membunuh itu biasa saja. Padahal itu membunuh itu hukumannya adalah kisos kalau di agama. Maka dulu sejarah kita baca di Pagaruyung tu ada kejadian membunuh. Kejadiannya ada rombongan Datuk Prapatih, anak kemenakan beliau. Ada kerombongan anak kemenakan Datuk Katumanggungan di Pagaruyung tu saya ada kegiatan memanah. Istilahnya bermain-main saja, cuma mainnya main panah. Dan tidak sengaja salah satu panah kurang pilih yang konai kurang bodi caniago. Sehingga mati pakai cik orang. Kalau luka tu sonang, namun bokehnya tak mau hilang. Begitu pula lah rombongan Datuk Perpatih konyo keluar dari Pagaruyung, nyo beranjak ke Solo, hubung 3 boleh. Terjadilah kisah itu, membunuh macam tu. Karena perbuatan saling membunuh itu akan berefek buruk selanjutnya. Sama-sama kita hindari itu. Baik pembunuhan sengaja, tidak sengaja, seperti sengaja. Kemudian sudah itu bakal dikabunut supang salah sia. Ada namanya hak. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita bayar kewajiban. Maka itu namanya hak. Ada namanya milik, kepemilikan. Kepemilikan tu bisa kita peroleh karena situ ada peran kita. Contoh Haroto Pusoko, Roto pemilik hak untuk gonggam untuk akan itu kecil itu orang tu. Kau kalau milik Roto Pusoko kalau di Minangkabau itu dimiliki oleh Padusi. Itu milik Padusi. Walaupun laki-laki jo campur tangan di situ sebagai pengelola nanti. Hak milik syarikat. Maka ada cek lain namanya syarikat. Syarikat ko kepemilikan satu benda ataupun tanah tapi bersama-sama. Contohnya ada tanah di sini, ada hak anggo seketik di sini. Maka namanya itu berserikat bersama-sama. Kemudian di bawah syarikat ada namanya sekutu. Sekutu ke baku-baku menyekutu. Ada orang bersama, ada barang cik, maka yang memiliki barang cik itu orang nambah sama. Maka itu namanya bersekutu. Serikat sekutu, hak milik. Sudah itu batando. Ada namanya batando. Kalau kecil orang, kalau misalnya ke pondok gua, sebelah tiun tandonya ada batang tudiang, sebelah tiun ada tandonya batang pisang, sebelah belakang ada namanya batang piawek. Berarti itu tando tanah kok. Batando. Berarti itu nan punya awak. Nanti ada tandonya. Sebab itu batando babate. Ada batenya sebelah kian ada tanah awak babate jo tanah sianu. Sebelah ke sini tanah awakku babate jo induan dari Tuk Majolelo. Sebelah ke belakang tanah awakku babate jo induan Datuk Mangkuto Rajo. Itu batando babate kecil orang. Babeti. Kalau babeti ko tandonya lebih kepada perasaan. Sudah itu ada namanya babate. Babate itu jo ada topek, ada benda, boleh juga ada bangunan, boleh juga. Sudah itu ada dan terakhir bajihat namanya. Bajihat itu babate itu sesuai timur, utara, barat dan selatan itu batik. Mungkin itu sumbang dan dulu. Seandainya ada yang kurang, ayat tu kuat dan sana kanan bona. Kok berkata mana tidak, malu tentu bagi aku. Dago dagi rapi rampe curi maliang hak ini aratu pusako itu undangan 20 sama kita pakai dalam kehidupan. Berkata mana tidak, mohon diminta banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.